Masih bergabung bersama kami di program Suara Jakarta Jak TV. Kita bahas mengenai wacana pemekaran Jakarta. Baik, tadi Kang Bima mengatakan bahwa saat ini sudah mengalami ya berbagai tadi ya fakta-fakta begitu dialami. Memang butuh sebetulnya ada selain komunikasi dan koordinasi dengan Jakarta juga mungkin apakah perlu ada otoritas baru. Nah ini tampaknya sudah mulai ada desakan juga dari Bogor dan juga dari Bekasi nih. Jakarta tadi Bapak mengatakan belum ada pikiran seperti itu. Bukan dalam pikiran, tapi kita belum pernah membahas secara khusus. Begini, sebenarnya ada 4 pilihan kalau kita mau menangani yang namanya fragmented governance. Yang pertama itu yang kita sebut informal atau self coordination. Jadi itu sudah kita lakukan. Yang setiap kali ada masalah katulampa kita ngobrol dengan wali kota gitu kan. Nah, yang kedua yang disebut dengan intermunicipal authorities. Ini kira-kira contohnya itu BKSP. Jadi bersama-sama membentuk badan koordinasi. Tadi seperti kejadian kayu sebutkan ada APTB yang masuk Bogor tanpa ada koordinasi. Nah, ada lagi yang namanya supra municipal authority. Supra itu artinya dibentuk oleh pemerintahan lebih tinggi. Itu yang namanya BPTJ, Badan BPTJ. Pengelola Transportasi Jakarta. Itu di bawah Jabodetabek. Itu di bawah Kementerian Perhubungan. Itu dibentuk oleh otoritas yang lebih tinggi. Itu tipe yang ketiga. Tipe yang terakhir ini yang banyak diomong-omongin itu adalah yang namanya kita membentuk special status. Jadi DKI dengan daerah sekitarnya bergabung membentuk satu metropolitan Jakarta. Apalagi kalau nanti ibu kotanya pindah, ya itu betul-betul metropolitan, bukan lagi ibu kota. Jadi ada 4 pilihan sebenarnya di dunia ini yang pernah terjadi, yang kita semua punya. Sisa mau milih yang mana? Mau milih ya sekedar diskusi forum, atau mau milih yang penggabungan yang notabene butuh waktu. Nah, ada yang menarik Pak, saya tambahkan waktu zaman Pak SBY ketika ada wacana pindah ibu kota, Pak SBY juga mewacanakan Greater Jakarta. Jadi tanpa ada kerjasama rasanya cukup sulit Pak. Karena saya akui bahwa metropolitan Bekasi atau Depok atau Tangsel itu kan yang paling berat akan persoalan pengelolaan kota dengan jumlah penduduk yang makin lama makin bertambah besar. Jadi ibaratnya konteks penyelenggaraan pemerintahan kalau ada sebagian kewenangan itu tidak ada di pemerintah kota. Jadi gini Sela, ini kan semuanya semakin terkoneksi satu sama lain. Jadi sektor privat bergeraknya cepat, lari sekali. Misalnya online itu, nggak boleh sebut brand kan di sini, online itu kan, itu kan cepet banget. Mereka lintas wilayah cepat gitu kan. Terus kita gagap, ini ngaturnya bagaimana? Kata orang Bogor, Bupati larang dong, ini yang di angkot yang di Kota Bogor resah nih, jangan masuk. Kata Bupati gimana ngelarangnya? Menteri dong, ya, ininya panelnya misalnya ada di kementerian, itu contoh. Begitu banyak selain transportasi yang terkoneksi satu sama lain. Dalam 2 tahun LRT akan masuk ke Kota Bogor. Belum lagi layanan-layanan yang macam-macam semakin terintegrasi. Sementara pemerintahnya masih sendiri-sendiri. Gitu. Jadi gimana caranya kita mengejar fenomena integrasi, koneksi, dan sharing ekonomi ini? Itu poinnya. Kalau yang diidamkan Kang Bima sendiri seperti apa? Badan otoriti tadi yang disampaikan oleh Pak Oswar tadi kan ada berbagai macam bentuk. Apakah tadi memang seperti ingin megacity New York itu tadi? Dan memahami dan simpati dengan gagasannya Bang Yos. Ya, Jabodetabek ini memerlukan otoritas yang lebih powerful, yang ada konsekuensinya hukum, ada konsekuensinya pada penganggaran. Kalau koordinasi ya mengandalkan leadership masing-masing. Kalau saya dengan Bu Erin kompak, oke. Kalau berantem, kalau kita beda partai, gimana? Nanti ya. Tapi kalau diikat kan oleh konsekuensi hukum nggak bisa apa-apa. Gitu. Saya tambahin jadi gini ya. 8 tahun saya jadi wali kota. Setiap tahun kita ada BKSP Jabodetabek. Awal saya semangat loh Mbak. Waktu itu Gubernur Jawa Barat sebagai leadersnya, nanti Gubernur Banten, nanti Gubernur DKI. Tapi yang ujungnya cuman kita diskusi, ngobrol, ada rekomendasi, nggak ada apa-apa. Jadi maksudnya gini, karena nggak punya kewenangan secara hukum. Jadi kalau saran saya pun demikian juga dengan misalnya kalau hanya 3 ini saja. Kalau saran saya sih sebaiknya ya ada di atasnya lagi untuk semuanya, dipayungi oleh undang-undang dan regulasi. Boleh misalnya wali kotanya tetap, wilayahnya tetap, tetapi ada yang mewayungi secara hukum, secara kewenangannya sehingga bisa melakukan berbuat apa. Karena kalau yang kita sampaikan Tangsel butuh gini, ya, tapi goodwill-nya ternyata pada saat tertentu
banyak masalah yang di DKI sebetulnya efeknya dari Tangsel. Misalnya untuk MRT kalau cuma di Lebak Bulus nggak nyelesain persoalan, Pak. Kalaupun misalnya dengan transportasi ada Royal Trans sekarang sudah dianggarkan untuk misalnya mulai dari Bintaro kan ada Pak ya sekarang ya, yang di atau yang di BSD. Tapi kan mahal. Coba bayangkan berapa bolak-balik 20.000. Nah, itu kan sesuatu yang harus kita komunikasi lagi. Tapi kalau ada kewenangan misalnya secara regulasinya tentang transportasi A, B, C, D, E, F, misalnya BPTJ dikasih kewenangan yang lebih untuk hal ini, tapi urusannya hanya transportasi saja. Tapi bagaimana urusan misalnya lebih luas lagi pengendalian banjir, terus hal-hal yang lainnya. Satu hal yang menarik yang saya lakukan, lintas kerjasama ini kan sudah, tapi kembali lagi kan harus ada payung hukumnya gitu Pak Bima. Saya baik hubungannya dengan Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Akhirnya kan buang sampah saya bisa buang ke Nambo untuk tahun depan. Tapi satu sisi saya bekerja sama dengan Kota Tangerang, Pak Arief baik sama saya, tapi perdanya menyatakan bahwa sampah itu hanya untuk sampah Kota Tangerang, nggak bisa nampung kita. Itu jadi masalah gitu kan. Jadi akhirnya kadang-kadang regulasi ini yang ngebelit kita sendiri gitu loh Mbak. Jadi mudah-mudahan kalau ada di atas nggak cukup hanya di wilayah gubernur, tapi karena harus ada levelan pusat, karena nggak mungkin kewenangan itu hanya di tingkatan provinsi. Menurut saya kalau untuk urusan ini yang tadi ada 4 yang Bapak sampaikan, kaji saja mana yang terbaik, tetapi secara kewenangan harusnya satu level seatas misalnya langsung dengan Pak Presiden atau di bawahnya Pak Presiden apa seperti yang lainnya, karena berbeda gitu. Ada satu lagi Mbak Sela, misalnya Kabupaten Bogor ini udah bertahun-tahun menderita ketika masalah puncak nggak selesai-selesai. Sabtu Minggu itu penderitaan buat orang puncak karena nggak bisa kemana-mana. Nah, ada inisiatif membuat jalur puncak 2. Waktu itu kita diminta oleh BKSP, BTJ, cobalah buat rekomendasi macam-macam. Ya sebatas rekomendasi, karena kemampuan pemerintah daerah juga tidak punya kemampuan penganggaran. Pertanyaannya kan, ketika satu daerah punya masalah dan lintas wilayah, itu karena fiskalnya terbatas, kemampuan terbatas, itu tidak ada lembaga yang bisa membackup. Karena kementerian pun mengatakan ya diselesaikan dulu secara internal lah. Sebetulnya yang lebih dekat gini aja Mbak, kalau saya izin Pak. Jadi kita hubungan sudah baik, komunikasi sudah baik, kita ada persoalan, DKI banyak uangnya, ya dikasihlah itu gitu loh Pak. Maksudnya ya benar kan? Salah satu langkah yang terpendek gitu. Jadi kita jangan berdiskusi panjang lebar masuk di TV dan yang lainnya, tapi aksinya nggak ada. Kalau saya aksi yang kalau Pak Wali kan jangka panjang, kalau saya mah jangka pendek ya itu aja deh gitu. Langsung aja gitu ya. MRT jangan kalau ini begitu Pak. MRT jangan berhenti di Lebak Bulus, MRT masuk Tangsel gitu kan. Ini dulu, ini DKI itu mau kok ngasih duit. Tahun ini kita ngasih 800 miliar. Ke siapa aja tuh Pak? Bekasi 700. Oh, Bekasi besar banget. Paling banyak tuh para Bantar ya. Karena Bantar Gebang, kalau nggak diancam Bekasi nggak dikasih. Yang lain-lain kecil-kecil. Iya, mesti marah dulu berantem. Kami sampai pada kasus kesimpulan, kita tidak punya grand design. Jadi usulan itu setiap tahun. Kalau kita punya grand design, kita akan sangat sebetulnya di BKSP ada Pak, Jabodetabek itu ada. Setiap ini tiap tahun pasti ada rekomendasi dan yang lainnya. Tapi bukan jangka panjang, harusnya 5 tahun. Nah, di BKSP itulah buatlah jangka pendek, menengah dan panjang. Yang kira-kira Bogornya apa yang kita hitung? Mas Anies dilantik. Saya bilang, Mas, kita buat pendekatan baru yuk. Saya bilang selama ini lucu. Bogor, Bekasi, buat proposal. Terus kita harap cemas kan, yang mana yang dia approve. Itu kan kayak mahasiswa mengajukan proposal ke Pemkot. Dan itu ke DPRD Pak. Kenapa? Ke DPRD usulannya. Iya. Nah, akhirnya dia approve, ya cuma 25%-nya kira-kira. Saya bilang, Mas, kita duduk sama-sama. Kita buat desain 5 tahun lah. Dari situ itu yang saya maksud tadi Pak, buat 5 tahun, dari situ ketahuan kan, oke tahun depan ini, tahun depan karena dalam 5 tahun kita punya target apa kan, otomatis aja tiap tahun itu direspon bagus ya. Kemudian kita kumpul duduk ya, berjenjang kan, mulai dari Bapeda sampai asisten, begitu ujung tanda tangan gitu. Tapi saya melihat sekarang ujung-ujungnya masih seperti itu parsial, akhirnya di-approve lagi beberapa, angkanya kita nggak tahu. Kita ajukan berapa, nggak tahu nih sekarang nih, disetujui atau enggak gitu. Tahun lalu nggak ada ya? Nggak ada, kita nggak dapat. Jadi political will-nya udah oke. Ya, cuman hambatan di birokrasinya belum jalan. Sampai ada mungkin nanti Pak Wali Bekasi nanti ketemu, mesti marah-marah dulu baru dapat. Oke, baik. Kita tahan dulu Pak ya. Sebentar kita masih harus break sebentar. Kami akan kembali bersama Anda pemirsa setelah pariwara.